It's been a long time, guys, since I'm not uploading any video. Maybe for almost 2 months, ya. Karena, yes, there are lots of works that I need to finish in a very short time. That's why it is a bit difficult for me to manage my time. So, okay, in this video, uh, I just want to talk about something, yeah, that sadly I still found in this country. I cannot say in this country, in the city. So I've been moving to Medan last year, since Agustus gitu ya. So it's maybe almost 1 year, udah hampir 1 tahun di Medan gitu. Um, Actually, Medan is a comfort city for me karena aku aslinya juga orang Medan gitu ya. Aku sangat-sangat bisa dibilang uh, memahami lah bagaimana budaya di Medan ini, bagaimana apa namanya ritme kehidupan yang ada di sini gitu. Jadi ya it's my home gitu. Medan is my home. Tapi satu hal yang aku sangat sayangi gitu ya, setelah aku bisa dibilang hampir 1 tahun ada di Medan, aku masih menemukan satu keadaan yang aku cukup prihatin ya. Bukan prihatin aja sih, tapi lebih ke miris gitu. Aku masih nemuin satu keadaan di mana ternyata rasisme terhadap orang-orang dari kalangan tertentu menganggap kalangan tertentu lebih rendah dan kalangan tertentu lebih tinggi gitu ya, itu masih terasa cukup kental di kota ini gitu. First thing first gitu ya, aku ngerasa ini miris karena in this wide world gitu ya, segala sesuatu kan harusnya ideally menjadi lebih baik ya gitu. Apalagi sekarang ya, akses pendidikan, akses pengetahuan, informasi itu udah sangat mudah gitu. Kayaknya semua orang dimungkinkan untuk menjadi lebih lebih cerdas gitu, lebih terbuka secara berpikir dibandingkan pada masa dulu di saat informasi sangat terbatas gitu. Tapi ternyata in this city, in my home city gitu ya, uh, masih banyak sekali gitu orang-orang yang aku say belum seterbuka itu cara berpikirnya tentang uh, what is human gitu, tentang what is differences between human, kenapa kita berbeda dan lainnya. Masih sangat kental, terasa kental, cukup terasa kental rasisme di kota ini. Mungkin kalau yang menonton ini tidak tinggal di Medan, you must be curious kan gitu. Rasismenya gimana sih gitu. Sebenarnya rasismenya bukan soal agama aja gitu ya. Yang aku cukup rasakan eh, beberapa belakangan ini adalah rasisme suku gitu. Rasisme kayak keturunan gitu. Jadi ada satu eh, pemahaman gitu ya. Ada satu, mungkin ini bukan kayak pemahaman yang diajarkan, bukan ya, tapi kayak unconscious concept that people have in mind in the city, bahwa orang-orang yang berkulit putih itu jauh lebih unggul gitu ya, jauh lebih cakep, jauh lebih kaya gitu ya, jauh lebih berharga, jauh lebih disegani, jauh lebih sukses dibandingkan orang-orang yang berkulit lebih hitam. For example, kalau di Medan yang berkulit putih mostly adalah orang-orang Chinese gitu, yang keturunan Chinese, bukan orang Chinese per se, tapi masih orang yang keturunan Chinese gitu ya. Ada satu unconscious concept that people have set in mind bahwa mereka-mereka yang berkulit putih itu otomatis lebih unggul. Dan beberapa di antara mereka juga yang dianggap
mereka memiliki ras lebih kuat gitu ya, lebih unggul dibandingkan yang tidak lebih unggul ini gitu ya, juga menunjukkan gitu loh, menunjukkan perilaku, gestur, cara komunikasi ke orang-orang gitu ya, orang-orang yang beda dengan mereka, terlihat juga dari cara mereka memperlakukan terutama masyarakat atau orang-orang yang berkulitnya lebih hitam dibandingkan mereka. Nah, ini aku rasain karena aku saat ini kan bekerja di satu institusi pendidikan, gitu ya. Dan di institusi pendidikan um, itu sebenarnya general gitu ya. Jadi nggak ada khusus ke satu agama atau satu suku tertentu, enggak. Tapi memang most of my students are uh, punya keturunan Chinese gitu. Tapi ada juga yang bukan gitu ya. I'm not talking about this school case ya gitu. Tapi maksudnya it feels very common in the city gitu, bahwa orang-orang glorifying satu suku, satu keturunan tertentu dan menganggap remeh, atau bahkan tidak perlu dianggap remeh, udah kayak insecure duluan gitu ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya ras yang lebih unggul itu gitu. Dan ini keadaan yang aku sangat sayangkan. Unfortunately, it's still common in the city gitu ya. Dan aku nggak tahu sebenarnya what should I do with this situation, karena memang ini hal yang out of my control juga gitu kan. Tapi ya itu just want to sharing awareness aja sih, bahwa if you come to Medan maybe one day, or you are a Medan people, you must be also aware of this crisis, right gitu. uh, Jangan kaget gitu ya ketika misalnya teman-teman datang ke Medan, and then when you around maybe people yang ada gitu ya di dalamnya kecenderungan glorifying satu ras tertentu, do not get surprised. Karena di sini masih cukup kental keadaan seperti itu, dan itu hal yang memang cukup aku sayangkan gitu. Dan itu adalah juga salah satu tekadnya aku jadinya, karena ini hal yang bukan enggak sih, tapi sangat sangat sedikit sekali aku temukan ketika aku berada di Pulau Jawa, ketika aku ada di Jakarta gitu, dan ada di Bogor waktu itu. Ini hal yang udah kayak misalnya aku bilang udah mulai agak selesai lah gitu. It's not a really common problem anymore gitu di daerah yang bisa dibilang mungkin ya daerah yang near the big city gitu, atau the big city itself gitu, di Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Ini bukan lagi satu permasalahan yang besar gitu, karena udah selesai. Jadi masyarakatnya lebih open minded gitu ya. Aku nggak bilang di Medan nggak lebih open minded, tapi maksudnya for this case gitu ya, I feel the differences, the big differences gitu. Bagaimana most society-nya itu memperlakukan, melihat, menilai perbedaan suku, perbedaan agama satu dengan yang lain. Dan ya, itu adalah itu adalah PR yang masih harus terus, I could say ya, sebagai orang-orang yang aku percaya orang-orang yang nonton video aku adalah orang-orang yang cukup open minded gitu ya, cukup dan sangat open minded maybe. Itu adalah PR kita, orang-orang yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang open minded gitu ya. Kita cukup confident dengan itu adalah PR kita untuk terus apa ya, encourage orang-orang sekitar kita untuk share this awareness, dan just to be remembered bahwa it's something that happened in the past gitu ya. Perbedaan-perbedaan ras, perbedaan-perbedaan hal-hal yang sifatnya keturunan gitu ya, itu adalah sesuatu yang important di masa lampau. I already said this kind of topic actually, but not the topic
specifically, tapi aku udah beberapa kali sentuh topik-topik kayak gini gitu ya, topik-topik tentang bagaimana perbedaan itu sangat krusial bagi leluhur kita, para pembuku dan mengapa kita berbeda. I already talked about this in maybe 1 or 2 video before gitu ya. In the past, you can check my old videos. I already talk about this gitu. Nah, and today kita semua udah sama gitu ya. Kita semua udah sama-sama tahu bahwa what makes us different gitu. Apa pentingnya perbedaan itu dan apa asal muasal kita semua itu berbeda. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, bahkan ada yang ada rambutnya gitu kan. Apa yang membuat kita itu punya bola mata berbeda, ada yang hitam, ada coklat, ada biru, ada hijau gitu. But if you want to dive in tentang hal-hal seperti itu, I could recommend you one book. It actually lots of book, tapi sebenarnya yang paling aku recommend lah untuk teman-teman Bapak Ibu can read as well gitu ya. Itu adalah buku ini. This one. Aku nggak endorse sama sekali, no endorse, because I haven't received any endorse yet gitu ya, nggak ada yang over juga. And then this book sih juga menolong sih, this book. It's a very very popular book, and I really recommend this book to everyone who haven't read this book yet. You must read it. This is wonderful, incredible, mind altering, so mind altering. Jadi aku sangat rekomend buku ini. Sangat rekomend. Aku tidak di endorse, hanya di endorse oleh hatiku yang ingin semua masyarakat asik. Oh my god, the viewers get inspired of something lah gitu. Dan ya, dengan kita mengetahui bahwa kita itu semua adalah bersaudara, let's not underestimate each other gitu. Kita nggak perlu merasa insecure hanya karena kita berasal dari keturunan tertentu, dan nggak perlu merasa over proud hanya karena kita keturunan tertentu juga gitu. We're all the same. We're all humans, right? We're all need something. All that we need is all similar, right? We need food, we need water, we need clothes, we need times to sleep, we need to moving our body. Kita semua sama gitu. Cuman just biologically aja beda gitu. Mungkin secara warnanya aja beda. Tapi secara fungsi, secara kebutuhan kita semua sama gitu. Nggak ada satupun di antara kita yang bisa makan emas. Nggak ada satupun di antara kita yang bisa terbang. Nggak ada pun di antara kita yang bisa hidup tanpa tidur selama 1 bulan. Nggak ada gitu. Jadi nggak ada di antara kita yang kalau tangannya putus bisa tumbuh dengan sendirinya. Jadi nggak ada di antara kita yang benar-benar memiliki suatu hal yang bisa kita anggap lebih baik, lebih unggul dibandingkan yang lain. Jadi spread love, respect, and keep your open mind. Keep your mind open. I'm so sorry. Keep your mind open. Okay, that's all for today. Bye-bye.